Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang, Bu Hera. Bagaimana Ya. kabar? Oh, iya baik. Maafkan ya, kemarin nge-WA ya, katanya ada yang mau diomongin ya. Nggak keburu kebuka Ya, WA-nya. Iya, maaf ya. ya, Mau nggak apa-apa. ngomongin apa nih? Heeh, mau curhat apa? Katanya mau curhat. Oh, iya. Ya, ya, Bu Hera, kita kan sama-sama guru. Jadi saya sih ngiranya relate kalau saya cerita ke Bu Hera. Nggak apa-apa kan saya ganggu waktunya sebentar nih, Bu Iya, Hera. nggak apa-apa. Iya, gimana nih? Ada yang mau Ya, diomongin tentang apa? ya, ya, gini loh, Bu Hera. Saya kan juga mau ya jadi guru yang bisa mempersamai anak dan hasilnya bagus begitu untuk anak-anak. Hmm. Tapi saya kan ngajarnya pelajaran matematik. Kalau anak-anak pada waktu belajar, kiranya mereka pada pulang, mereka aja kan gitu. Tapi pas mau pulangnya di akhir Hmm. semester gitu, nelayan harian, pas sudah selesai biasanya rasanya itu cara yang saya rasakan. Oh iya gitu ya. Berarti Bu Yanti tuh gimana pengen nilai siswanya meningkat gitu ya? Ya, Heeh. makanya sih anak-anak pada bagus nilainya ya Vera. Mm-mm, mm-mm, mm. Oh, nah terus gimana nih? Sekarang kayaknya kalau Bu Yanti tadi curhat kayak gitu, gimana nih posisi Bu Yanti tuh sekarang udah gimana gitu? Kayaknya apa kira-kira apa nih kelebihan Bu Yanti gitu ya di dalam kemampuan untuk meningkatkan gitu potensi anak-anak dalam pelajaran matematika nih. Terus ada peluang apa nih kira-kira gitu? Apa yang udah Bu Yanti lakukan gitu untuk mencapai itu? Kira-kira gimana nih? Ya, saya juga sering berefleksi diri ya bicara pelajaran bagaimana kerja saya meningkatkan kompetensinya ya karena kan yang kita hadapi zamannya dengan zaman saya kecil Hmm. saya sih mencoba di hal yang mereka ya kalau Hmm. bukan belajar yang mereka mereka pun menyenangkan kan kayak Hmm. hanya itu ya Bu tapi semua bisa jadi di hadapan anak kayak begitu ya Bu. Iya, iya, iya. Oke, ya sip. Aduh kayaknya ini nih apa Bu Yanti tuh sebenarnya udah hebat banget ya gitu ya, udah punya udah punya pemikiran gitu ke sana. Kira-kira kalau misalnya Bu Yanti ada keinginan untuk ke sana, apa nih hambatannya gitu? Yang Bu Yanti rasakan selama ini hambatannya apa untuk meningkatkan kemampuan siswa di bidang matematika gitu ya selain gitu dari internal siswanya gitu. Ya sekali kalau saya kalau saya ya pertama belajar nanti memang beraneka ya ada yang independen ada juga yang memang mereka memiliki motivasi yang rendah gitu dalam pembelajaran apalagi matematika yang mindset mereka bahwa pelajaran matematika itu sulit gitu ya Bu ya. Matematika itu sulit, matematika itu rumit, itu paling ya Bu ya. Jadi merubah mindset mereka supaya mereka menganggap matematika itu tidak sulit dan tidak menyeramkan itu. Jadi paling kapan saya lakukan mencoba untuk mengubah mindset gitu dengan mereka pelajaran Hmm. yang menyenangkan tapi kan Hmm. dia mau menyenangkan beberapa
ya saya ya. Oh iya 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 iya. Ya udah bagus sih itu ya, udah bagus banget ya Bu Yanti ya. Nah, kira-kira nih apa rencananya nih Bu Yanti ke depan nih kalau anak-anak udah punya mindset seperti itu ya, kira-kira gimana nih rencana Bu Yanti gitu ke depannya untuk meningkatkan potensi anak di matematika itu? Ya. Eh, saya sih sebetulnya pernah berkomunikasi dengan beberapa rekan saya ya, dengan rekan-rekan matematika tentang Hmm. dan itu eh, dirasakan juga oleh beberapa teman saya begitu. Hmm. Tapi sering berkomunikasi untuk gimana sih supaya anak-anak itu paling tidak eh, mereka mengerti apa yang kita ajarkan gitu. Eh, itu sih Bu, sejauh ini kami solusinya apa sih dan berefleksi begitu Bu. Kami juga Hmm. akan supervisi gitu tentang kekurangan atau apa yang harus saya kembangkan dari proses mengajar saya begitu. Hmm. Oh iya. Tadi sih saya mendengar ya, katanya Bu Yanti udah merefleksi gitu ya, berkomunikasi juga dengan rekan-rekan yang lain gitu dan apa tuh yang tadi yang terakhir tuh apa bagaimana untuk bisa berkolaborasi ya dengan Ya, teman-teman Bu Yanti. Iya. Nah, kira-kira untuk menyukseskan itu ya tujuan Bu Yanti itu mana nih yang sekiranya bisa diprioritaskan gitu ya untuk itu gitu apakah yang mana gitu yang mana yang bisa diprioritaskan gitu ya. yang mungkin mudah gitu untuk Bu Yanti dilakukan saat ini gitu yang mana Karena suara saya ada ya Bu ya. ya. Ya, eh, saya sih selain melakukan supervisi dengan rekan sejauh dengan wakil kepala sekolah kebetulan ya Bu ya, dengan wakil kepala sekolah saya juga mengira saya menemukan gitu kekurangan yang ada pada diri saya. Apa mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu hanya bisa diikuti oleh beberapa murid yang memang sama kami gitu, yang menguasai materi syarat sebelumnya. Apa jangan-jangan pembelajaran yang saya lakukan itu belum memenuhi kebutuhan belajar dari semua individu gitu Bu. Ya, ya. Nah, tadi saya juga mendengar gitu tadi Bu Yanti kan katanya apa namanya tadi teh tidak bisa gitu ya mungkin gitu ya Bu mungkin Bu Yanti tidak belum gitu ya belum bisa memfasilitasi semua siswa karena kan siswa di kelas itu berbeda-beda ya saya juga merasakan hal yang sama gitu. Ya, Nah kira-kira strategi apa nih yang dapat digunakan oleh Bu Yanti gitu oke. untuk solusi itu masalah yang Bu Yanti Ya, hadapi itu kira-kira strateginya mau apa? ya, ya. Eh, saya mau mencoba ini Bu bersama dengan rekan ya hasil dari diskusi kami. Saya mau mencoba aplikasikan pembelajaran berdiferensiasi eh, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, kemudian minat belajar mereka dan profil belajar mereka. Seperti itu Bu. Sepertinya saya harus banyak mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Oke, bagus ya, bagus banget Bu Yanti. Mungkin saya juga nanti akan mengikuti Bu Yanti gitu ya. Nah, kira-kira ini kapan nih akan dimulainya? Dan dibutuhkan waktu berapa lama gitu? Oke, oke. Kapan akan Jadi mulai kan, gitu? oke ya. Jadi kan saya tuh baru beres melakukan penilaian harian untuk materi yang sebelumnya ya Bu ya. Jadi saya punya data gitu berkaitan dengan kesiapan belajar anak-anak dari hasil penilaian harian itu Bu Hera.
Jadi pengelompokan belajar berdiferensiasi bisa jadi saya mulai dari asesmen awal itu ya Bu ya. Mungkin akan mulai di minggu depan pada saat materi pembelajaran baru. Oke, ya. Iya, bagus ya, bagus sekali Bu Yanti. Nah, terus kira-kira itu bagaimana nih? Kan setiap kegiatan tuh mungkin ya, yang Bu Yanti rasakan itu bagaimana ketika akan melaksanakan itu? Kalau ada gangguan bagaimana gitu? Bagaimana cara mengatasinya gitu? Kalau ada gangguan di pertengahan jalan atau bagaimana gitu? Jadi pada ini perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya ingin coba, gitu ya Bu. Sebetulnya perasaan saya sangat antusias sekali karena memang saya mau ya anak-anak memahami pelajaran yang saya lakukan, gitu ya Bu ya. Walaupun tentu pasti ada hambatannya, salah satu di antaranya saya harus mendeteksi banyak hal dulu, melakukan asesmen banyak hal atau mendiagnosa beberapa hal kalau bukan itu ya Bu ya. Begitu Bu. Jadi mungkin saya akan mencoba melakukannya di minggu depan Bu. Iya. Nah, kan Ibu sudah membuat perencanaan gitu ya, sudah akan melakukan aksinya gitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa membantu Bu Yanti untuk mewujudkan tujuan Ibu Yanti ini gitu? Ya. Apa kira-kira yang dapat membantu Ibu? Ya, tentu yang bisa atau yang dapat membantu saya banyak ya Bu ya. Kerjasama dengan partner itu amat sangat membantu saya. Saya harus merencanakan proses pembelajaran itu terlebih dahulu dengan matang supaya kita bisa mengetahui atau bisa melaksanakan itu dengan maksimal. Karena kita kan harapannya juga hasilnya bisa maksimal. Jadi saya butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat untuk bisa melihat praktek pelajaran yang saya lakukan, gitu ya. Ya saya juga punya teman, rekan juga untuk menyusun modul ajar, belajarnya. Itu saya butuh partisipasi aktif dari anak-anak. Iya. Oke, ya bagus Bu Yanti. Nah, tadi yang Bu Yanti butuhkan banyak ya untuk mewujudkan tujuan Bu Yanti ini gitu ya. Nah, kira-kira nih gimana nih komitmen Bu Yanti terhadap rencana aksinya Bu Yanti gitu. Kan takutnya nanti di tengah jalan Bu Yanti jadi kurang bersemangat lagi gitu gara-gara anak-anaknya gitu ya tidak antusias atau bagaimana gitu. Gimana komitmennya Bu Yanti gitu untuk melaksanakan aksi ini? Komitmennya saya butuh pengingat tentunya ya Bu ya untuk melakukan komitmen ini. Tentu juga saya butuh evaluasi dari rekan. Saya punya rekan yang luar biasa juga di sekolah yang sepertinya beliau sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya akan mencoba untuk minta bantuan beliau untuk bisa mendampingi saya untuk menyelesaikan tujuan yang saya harapkan. Oke. Ya bagus Bu Yanti ya. Nah, lalu bagaimana nih tindak lanjutnya gitu dari nanti aksi yang akan dilakukan Bu Yanti itu gimana? Nanti tindak lanjutnya akan seperti apa? Tindak lanjut setelah itu kita maksudnya ya? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah kita yang luar biasa ini. Makasih Bu ya kan. Saya akan menemui beberapa teman saya. Saya akan menemui beberapa rekan saya untuk menceritakan apa yang akan saya lakukan tentang hal ini. Itu tahapan pertama yang saya lakukan. Ya berarti Bu Yanti sudah udah yakin dong ya
Bu Yanti mampu gitu ya untuk meningkatkan apa ya kompetensi siswa di bidang matematika gitu yang Bu Yanti ajarkan gitu. Dari pemaparan Bu Yanti tadi terlihat jelas gitu bahwa sebenarnya Bu Yanti itu udah siap gitu ya. Udah siap untuk melaksanakan itu gitu dengan bantuan dari orang-orang terdekat Bu Yanti gitu ya. Oke. Ya, Bu Yanti, iya, gimana nih perasaannya sekarang? Perasaannya luar luar biasa sekali, Bu Hera. Terima kasih ya waktunya, maaf ganggu. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Bu Yanti bisa melaksanakan rencana Bu Yanti dengan baik ya, dengan bantuan dari teman-teman, dari kepala sekolah gitu, dan semoga anak-anaknya juga lebih termotivasi gitu untuk belajar bersama Bu Yanti yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan mereka gitu dan tidak akan ada lagi siswa yang nilainya di bawah rata-rata gitu ya. Oke, ya. Uh, ya terima kasih Bu Yanti ya untuk hari ini ya. Ya, sukses terus ya Bu Yanti Ya, ya. iya, terima kasih ya. Ya. Halo Bu Hera, selamat siang. Ya. Gimana kabarnya nih Bu Hera? Selamat siang Bu Yanti. Kabarnya baik. Kemarin saya nge-WA Bu Yanti belum ada jawaban gitu. Saya pengen curhat Ya, sebenarnya ya. wah terima kasih loh Bu Hera sudah percaya untuk curhat. Semoga ya kita ini Hmm, ya. Gimana Bu Hera? Gimana? Barangkali ada hmm, yang bisa sharing-sharing nih Bu Hera. iya. Ini nih Bu Yanti, saya tuh lagi bingung gitu sekarang ya. Bingungnya tuh gini. Saya kan sedang menjalankan gitu ya, sedang menjalankan program sekolah sehat. Ini sudah berjalan 6 bulan gitu. Hanya sampai sekarang hasilnya tuh belum terlihat jelas gitu. Tidak, ya maksudnya belum sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Jadi saya tuh pengen curhat gitu ke Bu Yanti gimana ya gitu biar biar apa tuh ya biar program ini berjalan lancar gitu dan hasilnya tuh bagus gitu. Oke, oke. Eh, oke Bu Hera, maksud dari hasil belum terlihat jelas itu bagaimana ya Bu Hera ya? Hmm. Ya, jadi gini Bu Yanti, kan di program sekolah sehat itu kan ada 5 sehat ya, ada Ya, sehat fisik, ada sehat bergizi, ada sehat jiwa, ada sehat imunisasi, dan ada sehat lingkungan gitu. Jadi dari ke 5 sehat itu masing-masing belum ada yang programnya itu berjalan 100% gitu. Mungkin hanya 30%-an. Yang sekarang sedang berjalan lumayan bagus itu mungkin hanya di sehat lingkungan saja gitu. Yang programnya itu 100% berjalan gitu. Kalau yang di sehat imunisasi, sehat jiwa dan sehat bergizi itu sulit gitu ya, sulit berjalan apalagi yang di sehat imunisasi kan berhubungan dengan kantin gitu ya, kantin sehat dan itu kan berhubungan dengan pihak lain. Jadi yang sulit itu hal itunya gitu. Kami udah beberapa kali mencoba untuk apa ya mengadakan sosialisasi, berdiskusi, tetap belum ada titik temu gitu untuk hal itu. Itu Bu Yanti. jadi berarti Bu Hera sudah melakukan sosialisasi dengan beberapa pihak warga sekolah Bu Hera. Kemudian Bu Hera juga sudah Uh, melakukan diskusi tentunya dengan pihak-pihak berwenang begitu ya. Bagaimana iya itu? sudah. Diskusi yang sudah dilakukan seperti apa atau komunikasi Iya, yang lainnya? komunikasinya kalau dengan siswa mungkin ke pembiasaan ya Bu ya. Kita di program sekolah sehat ini kan dibentuk tim ya Bu. Jadi tim Ya, ini setiap hari mengecek gitu ya. Kalau untuk sehat bergizi itu kan ada kegiatan siswa harus membawa tumbler dan misting ke sekolah gitu agar mereka baik. bisa minum
air putih setiap hari di sekolah, bukan minum minuman yang kemasan gitu agar lebih sehat. Dan mereka juga membawa misting dari rumah yang berisi makanan yang bergizi seimbang gitu agar mereka juga makanannya lebih terkontrol gitu. Dan makanan yang mereka bawa kan makanan dari olahan ibunya gitu, yang pasti ibunya sangat memperhatikan gizi dari makanan itu gitu. Nah, itu harus diingatkan setiap hari gitu, karena kadang-kadang siswa ada yang lupa, ada yang sengaja tidak bawa, dan yang lebih beratnya lagi solusinya gitu harus bagaimana gitu ya ketika ada siswa yang tidak bawa, alasannya tidak ada makanan di rumah, tidak ada yang menyiapkan karena jauh dari orang tua gitu. Kayaknya makan siang gratis perlu mungkin ya Bu. Oke, Bu Hera, apakah komunikasi sudah terjalin? Bagaimana komunikasi yang sudah dilakukan baik dengan orang tua, misalnya, apakah kondusif atau efektif atau bagaimana gitu ya? Iya. Kalau dengan orang tua itu mungkin yang sulit ya Bu Yanti ya. Karena kan ada orang tua yang bisa diajak bekerja sama gitu ya. Ada orang tua yang memang memperhatikan kondisi anaknya. Ada juga orang tua yang tidak begitu memperhatikan karena mungkin jauh mungkin ya orang tuanya bekerja di luar kota gitu, anak-anaknya tinggal di sini. Jadi memang sulit juga gitu kita berkomunikasi dengan mereka. Begitu Bu, gitu. Sulitnya itu begitu, iya. Ya, ya, kalau misalnya dari 1 sampai 10, sebetulnya posisi Bu Hera dalam pencapaian sekolah sehat Bu Hera dan tim itu berada pada posisi berapa Bu Hera? Berada di posisi 6 kali ya. Posisi 6 gitu ya, karena sudah ada yang dijalankan tapi masih banyak yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan gitu, karena program ini belum berjalan dengan maksimal gitu, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Baik. Sampai dengan posisi 6 itu Bu Hera juga mengharapkan ingin di posisi yang lebih tinggi dari itu. Nah, Bu Hera bersama tim pasti ada kekuatan untuk bisa mencapai itu. Kira-kira apa ya Bu Hera kekuatan yang bisa gitu? Kalau kekuatan sih apa ya? Untuk sementara ini karena kita tim ya, jadi banyak yang membantu saya gitu untuk menyukseskan program ini, dan juga ada support dari kepala sekolah, dari manajemen sekolah, dari komite gitu. Jadi yang menjadi kekuatan untuk mensukseskan program ini yaitu jadi kami mendapat dukungan gitu dari berbagai pihak gitu. Jadi mungkin kami bisa lebih bersemangat gitu ya, lebih antusias gitu ya dalam menjalankan program ini. Oke, baik Hera. Jadi tim adalah kekuatannya Bu Hera, dan tentu ada hambatannya juga ya, seperti yang tadi Bu Hera sampaikan. Salah satu antaranya kalau misalnya ada anak yang dari orang tuanya jauh gitu ya, barangkali ada lagi hambatan yang lainnya tidak Bu Hera? Hambatannya itu selain orang tua yang memang tidak bisa maksimal memberikan support gitu, hambatannya ketika guru-guru yang lain itu tidak support semuanya gitu. Ada guru-guru yang memang acuh tak acuh gitu ya, mungkin karena tidak menjadi bagian dari tim gitu, jadi mereka sepertinya memang tidak terlalu ingin berkontribusi lebih gitu. Oke, baik Bu Hera, untuk menghadapi rekan-rekan yang kurang suportif terhadap agenda ini, strateginya supaya
Ya, strateginya apa ya? Strateginya mungkin pertama sih saya mencoba untuk apa ya? Berkomunikasi lebih intens gitu ya. Untuk lebih mendekati gitu. Karena mungkin aja rekan saya yang tidak berkontribusi lebih mungkin kurang memahami juga gitu program ini tuh seperti apa gitu. Ya mungkin saya akan mencoba untuk lebih memahamkan betapa pentingnya program ini gitu ya untuk apa ya untuk meningkatkan kesehatan siswa gitu. Ya mudah-mudahan dengan pendekatan secara apa ya pendekatan secara emosional gitu dan mereka lebih memahami program ini mudah-mudahan mereka Oke, bisa lebih ini. bagus sekali Bu Hera. Strateginya luar biasa. Kira-kira apa sih komitmen dari Ibu untuk rencana aksi yang Ibu lakukan ini? Salah satu di antaranya yang Ibu sampaikan tadi, komunikasi baik dengan rekan-rekan sama guru ya Bu. Ya, kalau komitmen saya akan terus berusaha ya untuk lebih apa ya mengkomunikasikan gitu ya program ini ke rekan-rekan yang lain dan akan terus menjalankan pembiasaan gitu agar program ini berjalan dengan baik dan hasilnya tentunya bisa meningkatkan kesehatan siswa gitu. Ya. Baik Bu Hera, jadi seperti yang Ibu sampaikan, berarti bukan hanya tanggung jawab tim saja, tetapi tanggung jawab utama seluruh warga sekolah. Begitu kira-kira Bu Hera ya. Iya, iya Jadi betul gitu. siapa saja berarti siapa saja sih sebetulnya yang bisa membantu menjaga komitmen ini Bu Hera? Yang bisa membantu tentunya kepala sekolah ya, rekan-rekan yang lain, yang pasti stakeholder ya, karena memang mau tidak mau program ini berhubungan dengan sarana prasarana gitu, berhubungan dengan pengadaan gitu, dan pembiasaan ini harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Jadi agar program ini berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal, semua warga sekolah harus ikut berkontribusi. Rencananya dikomunikasikan dengan seluruh warga sekolah direncanakan kapan ya Bu Hera ya? Sepertinya minggu depan ya Bu ya, kebetulan ada rapat dinas di sekolah, jadi kami merencanakan akan berkomunikasi dengan komite sekolah juga dengan kepala sekolah untuk menyosialisasikan lagi program ini agar semua warga sekolah bisa memahami gitu dan bisa berkontribusi terhadap program ini. Oke deh Bu Hera, semoga rencananya berjalan lancar dan program yang Bu Hera serta rekan-rekan sedang hadapi juga sukses ya Bu Hera ya. Ya, terima kasih Bu Yanti ya untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu Hera. Selalu ya Bu Hera. Next time kita ketemu lagi Bu Hera ya. Kita curhat-curhatan lagi. Iya, makasih ya Bu ya.